Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan coba untuk mereview beberapa plugin untuk chat ya, chat di website kita. Nah, jadi di sini kalau kita buka di direktori plugin dari wordpress.org, itu kemudian kita cari chat, maka yang tampil di sini adalah semua plugin yang berhubungan dengan chat ya. Dari yang atas itu click to chat, kemudian ada social chat, kemudian ada floating chat widget ya, kemudian ada WP Chat Apps. Nah, ini adalah plugin chat yang termasuk yang terkenal teman-teman ya, yang populer dan juga banyak digunakan oleh teman-teman pengguna WordPress. Di sini untuk click to chat itu sudah ada 500.000 lebih untuk aktif instalasi. Kemudian yang lainnya itu juga sudah di atas 100.000. Ya, jadi mungkin nanti kita akan coba untuk mereview dari keempat plugin ini dulu ya. Jadi mungkin yang lain itu kita di video-video yang lain, video selanjutnya. Nah, sekarang kita coba untuk click to chat terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman kita buka untuk dashboardnya, dashboard WordPress. Di sini sudah saya siapkan untuk website yang masih kosong ya, ini baru. Ini untuk kita belajar. Oke, sekarang kita ke plugin dulu. Kita ke menu plugin, kemudian kita cari chat di sini. Ya, kita cari chat. Nah, di sini muncul 4 pertama, teman-teman, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di sini ada 4 plugin pertama. Ya. Di sini kita coba dulu yang pertama untuk click to chat. Ya, jadi nanti kita akan coba review dan kita lihat ya mana yang paling mudah untuk digunakan, kemudian mana yang tampilannya itu paling bagus ya, paling oke. Ini menurut saya ya, jadi ini sangat subjektif. Jadi menurut saya oke, tapi ternyata menurut teman-teman kurang bagus, itu juga silahkan gitu ya. Jadi bisa dicoba sendiri. Tapi untuk fiturnya itu kita bisa lihat di video kali ini. Nah, ini untuk click to chat, itu setelah diinstal tampilannya seperti ini. Kita bisa ke setting ya. Jadi click to chat itu pluginnya gratis, tapi dia ada versi premium atau versi pro. Versi pro-nya seperti apa sih fiturnya? Nah, ini di sebelah kanan nih. Ya, di sini fiturnya ada banyak. Nah, fiturnya itu segini banyaknya itu hanya bisa kita gunakan kalau kita menggunakan versi pro. Ya. Untuk harganya itu lumayan, teman-teman, ya. $18 untuk satu website. Tapi kalau untuk unlimited itu dia cuma $69. Walaupun dia tahunan ya. Tapi kalau kita lihat lifetime itu juga ada sekitar $149. Dia kalau lifetime dan juga unlimited website. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Untuk click to chat itu kalau kita klik setting ya di sini, maka dia akan langsung menampilkan nomor handphone gitu ya, nomor WhatsApp. Jadi kita harus menginputkan nomor WhatsApp. Ini misalkan saya inputkan ya dari website saya ini. Nah, ini teman-teman. Ini WhatsApp saya. Saya paste di sini. Kemudian di sini kita nggak bisa pakai multi agent karena dia hanya tersedia di versi Pro. Oke, kemudian untuk preview message, dia pesan apa sih yang akan tampil gitu ya. Misalkan, hello Dedi, saya berminat untuk membeli e-course WordPress. Gimana cara belinya? Nah, kayak gini. Kemudian call to actionnya, jadi dia itu nanti muncul di sebelah kanan seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat ya, di sebelah kanan bawah itu ada, kalau di hover ya, ini icon WhatsApp. Kalau di hover itu dia muncul tulisan WhatsApp us gitu ya. Jadi WhatsApp kami. Di sini saya ubah WhatsApp kami. Nah, ini pasti berubah ya. Kemudian di sini untuk tampilannya atau stylenya, itu kita bisa lihat di sini seperti ini. Ini sangat
jadul ya. Jadi seperti nggak ada CSS-nya. Style yang kedua itu bagus, ini standar. Yang ketiga ini seperti ini, ya lebih kecil. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu lumayan lebih besar. Style keempat seperti ini, kemudian selanjutnya, ya. Kalau dari saya itu paling oke antara 99 atau ini, ya, style 3 atau style 2. Ya, kalau saya coba pakai yang style 3. Ya, style 3 ini oke. Tapi dia kalau di hover, dia nggak menampilkan WhatsApp kami gitu ya. Jadi dia cuma icon aja. Ini nggak masalah. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Jadi ini untuk positionnya. Apakah mau fix ya? Kalau ini tampilannya tetap fix ya. Kemudian untuk posisinya itu apakah kita mau taruh di bawah atau di atas nih? Ya. Kemudian apakah di kanan atau di kiri? Ya, kalau kita ubah, tuh. Dia pindah ya ke kiri bawah. Kemudian kita pindah ke kanan, ini di kanan bawah. Ini standarnya seperti ini. Kemudian untuk jaraknya itu kita bisa kasih misalkan 20 ya. Ini lebih ke atas. Nah, ini lebih kelihatan ya. Kemudian scroll ke bawah lagi. Jadi untuk URL, struktur URL-nya kalau diklik maka kita akan membuka tab baru atau pop up ya, atau di tab yang sama. Ya, kalau saya itu lebih suka di new tab ya. Jadi silakan teman-teman coba. Kemudian default URL-nya itu WAMI sama. Kemudian untuk display setting itu saya nggak ada perubahan di bagian ini. Jadi ini default ya. Default sudah oke. Kemudian setelah itu disimpan. Jadi untuk click to chat itu kenapa dia termasuk paling banyak penggunanya itu karena dia mudah teman-teman ya. Jadi dia penggunaannya itu mudah. Ketika kita setting dia langsung meminta kita untuk memasukkan nomor handphone, nomor WhatsApp, kemudian diarahkan untuk mengisi pesan. Udah ya. Yang lainnya default itu udah nggak masalah. Ya. Ini kalau kita buka di tab baru harusnya dia tampil di sini ya. Kalau kita klik maka dia akan mengarah ke WhatsApp saya. Halo, jadi saya berminat untuk membeli e-course WordPress, gimana cara belinya? Oke ya. Udah oke, kemudian itu untuk settingnya. Kemudian untuk greeting atau dia dialog ya, dialog pembuka. Ini saya nggak pernah update untuk bagian ini. Untuk customize juga enggak ya. Jadi cuma bagian click to chat di setting biasa. Ya, ini untuk custom untuk teman-teman yang pengen tampilannya diubah atau disesuaikan. Kayak gitu teman-teman. Untuk bagian plugin ini kita deactivate dulu ya. Kemudian add new plugin. Kita cari lagi chat. Oke. Nah, setelah klik to chat itu kita ke social chat sekarang. Ya. Kita coba social chat. Apakah UI UX-nya itu juga lebih mudah atau lebih susah? Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya untuk bagian fiturnya termasuk untuk penggunaannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini saya coba install juga. Jadi nanti untuk mengaktifkannya itu nanti gantian ya. Ini cuma menginstal supaya lebih cepat. Nah, kemudian untuk social chat ini kita aktifkan. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Ini proses install. Kemudian untuk WP Chat App ini proses install juga. Oke. Sekarang untuk bagian social chat ini kita aktifkan. Untuk social chat, nah ini ya.
Social chat sudah aktif, kemudian kita ke setting, teman-teman. Kita ke settingnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Kita scroll ke bawah, oke. Ini untuk versi premium. Ini untuk tombolnya. Ini untuk visibility. Jadi kita menampilkan di semua device. Kemudian settingnya nggak perlu, skema. Oke. Sekarang kita ke tombolnya dulu. Di sini kita ke disable, oke. Untuk posisinya di kanan bawah. Tapi dia nggak ada previewnya ya. Dia nggak menampilkan preview seperti yang sebelumnya. Seperti yang click to chat itu kan menampilkan preview di sebelah kanan bawah atau di posisi yang diinginkan. Tapi kalau di sini ya, di social chat itu dia nggak menampilkan previewnya. Nah, ini kita coba copy untuk nomor handphonenya. Oke, jadi dia menyuruh untuk memasukkan full nomor handphone ya. International format hanya number. Oke, coba kalau kayak gini bisa nggak? +62 ya. Oke, tipe font. Oke, layoutnya button kita simpan dulu. Setelah tersimpan, kita coba lihat nih ya. Kita coba lihat dulu untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya itu dia ada icon WhatsApp-nya, tapi ya untuk penamaannya itu dia harusnya berarti ini kita ubah nih. WhatsApp kami. Kemudian kita simpan. Kita refresh, oke. Nah, ini kalau ini lebih bagus nih, teman-teman ya. Kalau ini lebih bagus, kalau kita klik, maka dia akan mengarah ke WhatsApp gitu ya. Dia langsung ke WhatsApp web. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kalau mau dokumentasi itu bisa ke sini. Dia dari Quadlayer ya, quadlayers.com, kemudian documentation WhatsApp chat. Nah, tampilannya seperti ini. Cukup simpel ya. Tuh. Kemudian untuk buttonnya seperti ini. Ini untuk iconnya itu kita bisa ubah. Mana nih iconnya? Oh, dia harus premium. Oke. Jadi untuk iconnya itu kita nggak bisa ubah untuk icon di sini karena dia hanya tersedia di versi premium. Gitu ya. Oke. Untuk dari segi penggunaan itu menurut saya sedikit lebih susah ya dibandingkan click to chat yang sebelumnya. Jadi untuk social chat ini sedikit lebih susah dan juga untuk tampilan awalnya ini menurut saya terlalu mengedepankan untuk penawaran versi premium. Padahal kan banyak yang cuma pakai untuk versi gratis gitu ya. Walaupun kalau premium itu kita bisa dapat multiple agent, kemudian kita bisa customize warna, kemudian kita bisa customize icon dan yang lainnya. Kemudian ada juga chatbot interface ya. Itu untuk versi premium. Kayak gitu teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Jadi silakan kalau misalkan mau coba ya. Sekarang kita lanjut ke plugin selanjutnya. Kita deactivate dulu untuk social chatnya. Kita deactivate dulu, kemudian kita lanjut ke apa nih? Click to chat sudah, kemudian social chat sudah, kemudian lanjut ke floating ya.
Kita lanjut ke floating. Mana nih floating? Click to chat, WP chat app. Oke. Untuk floating itu namanya ini, chatty ya. Jadi ini adalah floating chat widget. Kalau misalkan mau lihat untuk dokumentasinya, ini untuk detailnya. Oke, sekarang kita kembali ke sini dulu. Jadi setelah install dan mengaktifkan floating ya, floating chat widget, itu nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa mengisi email untuk mendapatkan informasi up to date. Ya, ini kita enggak dulu. Karena kan kita baru nyoba gitu ya. Nah, kemudian di sini ada go to chatty atau kita close. Nah, seperti ini tampilannya. Ini cukup menarik untuk dari segi tampilan ya. Jadi kita bisa menambahkan widget. Kalau kita tambah, itu kita bisa menambahkan banyak widget sebetulnya ya. Di sini ada lebih dari 20 harusnya. Tuh, dia 9 lebih dari 20, 23 mungkin. Nah, kemudian kalau untuk yang lain itu dia hanya dia versi free bisa ya. Oke. Jadi kita bisa menambahkan widgetnya itu misalkan nomor WhatsApp, kemudian Facebook ya. Oke, di sini ada Telegram, LinkedIn. Nah, ini misalkan kita copy dulu. plus 62 untuk Indonesia. Nah, oke. Enable WhatsApp chat widget. Oke, kita enable. Kalau enable itu dia langsung aktif ya. Tuh. Halo, apa kabar? Ada yang bisa kami bantu? Oke, ini cukup menarik teman-teman ya. Floating chat widget ini cukup menarik sih, walaupun dia lumayan ribet ya, banyak settingnya, tapi secara tampilan dia harusnya oke. Oke, setelah itu kita simpan dulu. Ya, nanti kita seperti apa sih settingnya. Kita pakai nama widget 1. Kemudian oke, next. Ini untuk tampilannya. Kemudian sebelahnya itu harus versi Pro atau versi Premium. Ini untuk widgetnya seperti ini ya. Kemudian oke, selanjutnya kita default dulu. Kita save. Kemudian kita next. Ini untuk trigger dan juga targetingnya. Ya, di sini saya nggak mau isi dulu. Oke, selesai sudah teman-teman. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita refresh, apakah dia berubah? Ternyata dia berubah. Ya, dan dia tampilannya berbeda. Kalau kita klik, maka dia akan muncul semua apa namanya? Semua widget ya, semua icon sosial media yang kita tambahkan gitu ya. Jadi kalau kita tambahkan banyak itu nanti muncul banyak juga. Misal kalau kita klik bagian WhatsApp ini, maka dia akan langsung muncul seperti ini. Kalau untuk LinkedIn, maka dia akan langsung diarahkan ke bagian URL ya, URL LinkedIn yang sudah kita masukkan. Ini kalau kita lihat ya, kita ke dashboardnya, ini widget. Tuh, kalau kita edit maka kita hanya menambahkan 2. Ya, ini untuk URL-nya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk kondisinya. Jadi kita mau hide di desktop itu juga bisa. Kalau kita sembunyikan di mobile itu juga bisa.
Kalau untuk menambahkan agent itu kita harus upgrade ke versi Pro atau Premium. Kemudian di sini ada setting. Ini silahkan, ini untuk tema-temanya bisa diubah. Oke, ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau misal saya isi. Oke, ternyata setelah kita isi maka dia akan langsung mengarah ke WhatsApp ya. Akan mengarah ke link WhatsApp. Jadi nanti isi teksnya itu berasal dari inputan yang dia masukkan di sini. Ini cukup menarik teman-teman ya. Tinggal nanti ringan atau berat itu tergantung dari hostingnya dan juga banyaknya fitur yang digunakan. Gitu ya. Kalau kita lihat fiturnya atau menunya itu ada banyak juga. Sini ada free live chat. Kalau misalkan mau coba juga bisa. Kemudian untuk integrasinya, di sini ada integrasi ke MailChimp dan juga integrasi ke Klaviyo. Ya, tapi ini kita harus ke versi yang Pro atau versi yang Premium. Gitu teman-teman ya. Di sini ada analitik dan juga tersedia hanya di versi Pro. Kemudian ada kontak form leads. Ini untuk menampilkan leads ataupun orang yang menghubungi ya, orang yang menghubungi kita. Oke, sip. Mungkin untuk plugin floating chat widget itu cukup sekian. Ya, cukup sampai di sini ya. Ini cukup oke. Kalau mungkin rekomendasi berarti ini lebih baik daripada social chat ya. Menurut saya lebih bagus floating chat ya, floating chat widget itu lebih oke. Kemudian kita lanjut ke plugin selanjutnya, yaitu kita lanjut ke plugin WP Chat App ini teman-teman ya. WP Chat App ini kita deactivate dulu, kita skip. Selanjutnya untuk WP Chat App itu kita aktifkan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menginstal itu silahkan diinstal, kemudian bisa diaktifkan. Nah kemudian setelah itu kita ke setting ya. Untuk WP Chat App-nya itu kita ke setting dulu. Setelah itu oke. Dia muncul floating widget. Kita bisa cari, ternyata di sini kan belum ada ya. Kita ke desain dulu. Ini untuk tampilan apa nih? Integrasi WhatsApp. Oke. Kita default dulu teman-teman. Ya tampilannya nanti seperti ini. Need help. Misalkan butuh bantuan. Chat WhatsApp saya. Oke. Mungkin terlalu panjang ya. Jadi silakan disesuaikan. Ini untuk warnanya biru semua. Kemudian di sini untuk respon time text ya, kemudian deskripsi. Kita simpan dulu. Ya, jadi saya penasaran teman-teman. Ini sepertinya lebih oke juga nih. Kalau kita refresh ternyata dia nggak muncul. Oke. Kita cek dulu nih, apa sih yang menyebabkan tidak muncul gitu ya. Kemudian display setting. Dia harusnya muncul di semua page dan juga halaman. Ya. Ini harusnya ketika kita refresh dia harusnya muncul nih. Tapi belum muncul ya. Oke, kita ke setting dulu. Ada analitik, dia ada Google Analytics dan juga Facebook Pixel. Tapi dia harus versi yang Pro atau Premium. Sini ada WhatsApp URL, oke. Kita ke floating widget lagi. All account, add new account. Oke, mungkin
belum muncul karena kita belum menambahkan account ya. Sekarang kita coba dulu untuk menambahkan account. Ini account number atau grup chat URL. Misalkan ini nomor handphone atau apa ini? Kita coba masukkan ya nomor handphone ya. Ini belum jelas teman-teman ya. Ini misalkan WhatsApp predefined, halo, saya mau tanya titik. Oke. Always available online. Oke, ini kita bisa nonaktifkan. Kita bisa pilih untuk hari-harinya. Ya. Kemudian kalau kita pilih, maka dia akan langsung menyembunyikan semua pilihan kondisional hari yang tadi muncul ya. Yang ini akan disembunyikan. Oke, lanjut kita simpan dulu, publish. Kita coba refresh dulu. Dan dia tampilannya belum muncul. Ya. Dia tampilannya belum muncul. Apa nih yang menyebabkan nggak muncul nih? Kita coba cek dulu. Ini untuk add account, kita update. Harusnya muncul ya. Ini chat 1. Kalau kita edit, oke. Tapi dia ada ininya loh. Ada apa namanya? Shortcode. Jadi apakah kita harus menambahkan source code secara manual ke sini ke halaman tertentu? Kalau misalkan iya berarti ribet ya. Ini di sample page. Ya, kita coba ya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita lihat halaman. Oke, dia tampil teman-teman ya. Kita tampil di sini untuk bagian WP Chat App. Ya, jadi mungkin kurang oke ya kalau misalkan ini linknya seperti ini sudah jalan. Tapi dia harus ini ya. Kalau mau membutuhkan tampilan tombolnya itu di dalam halaman itu cukup oke. Berarti ada nilai plus tersendiri. Tapi saya butuh juga di pojok kanan bawah nih yang floating, yang dia mengambang. Jadi silakan teman-teman yang tahu cara settingnya itu bisa ditulis di kolom komentar untuk bagian plugin WP Chat App ya, WP Chat App. Karena ini saya baru pertama coba. Jadi sekalian kita review, sekalian kita coba untuk pertama kalinya. Ternyata lumayan bingung ya. Cukup bagus tapi lumayan bingung. Oke, kalau kita lihat lagi di bagian floating widget, kita coba ya. Oke, ini tampil seperti ini. Kemudian kita refresh. Oke, sekarang dia muncul teman-teman ya. Dia muncul di sini. Kalau kita lihat ya, kalau kita klik itu maka dia muncul di sini. Jadi nanti kita bisa punya banyak nomor ya buat pilihan user atau pengunjung. Jadi ternyata ya caranya itu di sini teman-teman. Caranya itu di bagian selected account. Jadi yang pertama itu kita buat account dulu di sini. Ya. Misalkan saya buat account yang tadi itu chat 1. Kalau ini kita ubah misalkan chat 99, harusnya yang tadi juga ikut berubah bagian sini. Kalau di bagian sini enggak ada, kalau ini kita remove ya. Kalau selected accountnya kita remove, maka dia harusnya enggak muncul nih. Tuh, enggak muncul ya. Kemudian setelah itu kita pilih ya, kita klik
maka dia akan langsung muncul di sini. Maka kalau kita refresh di sini di homepage, maka dia akan langsung muncul. Seperti itu teman-teman ya caranya. Ya, jadi kalau misalkan disuruh milih, itu saya pilih yang pertama tetap click to chat ini. Kemudian yang kedua floating chat widget ya. Kemudian yang ketiga WP chat app. Kemudian yang terakhir baru social chat. Ini untuk pilihan secara subjektif ya. Tapi yang paling oke itu dan paling simple itu click to chat di sini ya. Jadi dia nggak terlalu banyak setting, dia cuma butuh satu menu untuk settingnya, untuk mengatur nomor WhatsApp dan juga kalimat yang muncul pertama kali ya. Itu cuma itu yang menjadi konsentrasi dari click to chat. Jadi dia simple, UI-nya bagus ya, dan makanya dia sampai sekarang menjadi ini ya plugin chat terbanyak untuk penggunanya. Oke, sip teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya. Ini sebelum saya tutup, untuk teman-teman yang mungkin mau belajar membuat website menggunakan WordPress ya dari awal sampai selesai, sampai siap pakai, itu bisa beli di Udemy atau di Pintarkan ya. Jadi kalau di Udemy itu di sini, kemudian kalau di Pintarkan itu di sini ya. Silakan kalau misalkan mau belajar, ini materinya itu dari awal, dari betul-betul pengenalan WordPress, kemudian pengenalan hosting dan domain, hingga sampai website itu siap digunakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.